Selamat selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan materi konflik dalam memimpin dan mengelola perubahan menuju praktek refleksif. Next slide. Kemudian ada anggota dari kelompok 9 sendiri yaitu ada Albar Kusumo. Kemudian ada Muhammad Najmi Sidiki, saya sendiri Rahmat Amin Huda. Kemudian ada Diki Dwi Hartomo dan Fuadi Gazin. Oke, untuk materi konflik bisa Mas Najmi bacakan. Silakan Mas. Konflik. Konflik dikonseptualisasikan sebagai cara-cara kontradiktif dalam membentuk pemahaman dalam interaksi sosial yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang kompleks. Dari perspektif psikologis, konflik dipandang sebagai pengalaman subjektif dan pemahaman individu atau kelompok terhadap situasi tertentu, di mana nilai, keyakinan, sikap, dan praktiknya sangat berbeda dari orang lain. Perspektif kompleksitas menyoroti pentingnya berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki makna berbeda dan memiliki pengalaman berbeda. Dari sudut pandang ini, konflik dianggap sebagai bagian penting dan dari interaksi manusia dan kehidupan sosial. Mengelola konflik. Konflik seringkali memicu respon emosional yang kuat, seperti ketidakpastian, kecemasan, frustasi, keraguan, atau bahkan kemarahan dan ketakutan. Pandangan arus utama dalam studi organisasi menunjukkan bahwa perubahan dalam organisasi terjadi ketika orang-orang bekerja sama mengesampingkan perbedaan mereka. Menurut Maules 2011, kehadiran kerjasama maupun konflik dalam kehidupan organisasi tidak bisa dihindari. Tantangan yang kompleks dapat diatasi melalui pemahaman tentang kerjasama yang mencakup batasan-batasan. Selain itu, pemahaman tentang batasan, hambatan, dan pendorong perubahan paradigma organisasi baru ini juga penting. Dari perspektif kompleksitas, perubahan terjadi bukan dengan konsentrasi pada kerjasama dan mengesampingkan perbedaan, melainkan dengan menegosiasikan perbedaan dalam interaksi dengan pihak lain. Oke, dapat dilanjut Mas Fuadi Gazin. Peluang konflik. Dalam menghadapi konflik, penting memahami bahwa konflik bukan hanya masalah, tetapi juga peluang. Konflik dapat memicu A. Inovasi, B. Kreativitas, C. Pemahaman yang lebih baik, D. Memunculkan hasil produktif. Konflik terhadap perubahan. Konflik dalam kehidupan organisasi dapat memicu perkembangan individu dan perubahan dalam organisasi melalui perkembangan individu. Dalam menghadapi konflik, penting untuk mempertimbangkan lingkungan sosial, intra dan antar organisasi. Meskipun ketidakpastian dan respon emosional yang instan seringkali muncul akibat konflik, dalam hal ini perlu dipahami bahwa mengatasi perbedaan adalah langkah yang penting. Kemudian ada perubahan pada organisasi. Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Jiao Mei Chan yang berjudul Organizational Change and Development, perubahan pada organisasi dapat dikarenakan oleh 3 teori, yaitu teori teleologikal yang menjelaskan bahwa perubahan pada organisasi terjadi karena organisasi ingin menjadi yang lebih baik dengan mengevaluasi, eksekusi, merancang tujuan baru, dan sebagainya. Kemudian ada teori life cycle yang menjelaskan bahwa perubahan dalam sebuah organisasi disebabkan tergantung pada lingkungan eksternal, siklus melalui tahapan awal hingga akhir. Kemudian ada teori dialektikal yang menjelaskan bahwa organisasi adalah seperti multicultural society. Ketika ada satu bagian yang menguasai yang lainnya, maka nilai dan tujuan organisasi akan diperbaharui. Next. Selanjutnya ada strategi untuk mengelola konflik dalam perubahan. Yang pertama ada komunikasi terbuka. Pemimpin harus membangun budaya komunikasi yang terbuka di mana setiap orang merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah dan keprihatinan mereka. Komunikasi yang efektif membantu mengurangi ketidakpastian dan mengatasi kesalahpahaman yang seringkali menjadi penyebab konflik. Yang kedua ada negosiasi kolaboratif.
Proses di mana pihak-pihak yang terlibat melakukan diskusi penyelesaian masalah secara bersama untuk mencapai solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Kemudian yang ketiga ada pelatihan penyelesaian konflik, membantu individu atau tim mengembangkan keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk mengelola konflik dengan efektif. Selanjutnya, pentingnya refleksif dalam menghadapi konflik. Praktek refleksif melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengatasi konflik dengan cara efektif. Refleksif sangat penting dalam menghadapi konflik karena memberikan pemahaman tentang pengelolaan emosi dengan bijaksana dan bertindak secara rasional dalam mengenai konflik. Selain itu, juga memberikan pemahaman untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain, sehingga dapat mengembangkan empati dan memahami akar dari konflik yang terjadi. Aspek penting praktek refleksi dalam mengelola konflik. Yang pertama, komunikasi yang efektif membantu mengurangi ketidakpastian dan mengatasi kesalahpahaman yang seringkali menjadi penyebab konflik. Selain itu, pemimpin harus mengelola ketidakpastian dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang perubahan yang akan terjadi. Selanjutnya, memfasilitasi proses adaptasi individu dan kelompok terhadap ketidakpastian dapat membantu mengurangi kecemasan dan kekhawatiran yang sering kali memicu konflik. Oke, kemudian ada membangun budaya refleksif dalam organisasi. Bagian penting dari membangun budaya refleksif adalah menciptakan lingkungan yang mendorong pertanyaan, refleksi, dan pemecahan masalah. Dengan mengadopsi praktek reflektif dalam mengelola konflik, pemimpin dapat membimbing organisasi melalui perubahan dengan lebih baik. Mereka dapat menciptakan budaya kerja yang lebih adaptif dan inovatif, yang memungkinkan organisasi untuk menghadapi tantangan yang terus berkembang dengan lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.